Funny thing, setiap kali ada kesempatan untuk mencoba, tapi kayak juga ada kerjaan juga dari Lala Karmela yang nggak bisa gue tinggalin gitu. Jadi selalu kayaknya tuh, kok nggak jodoh gitu. Kayaknya this time I think I'd like to try marriage. Buat gue core people gue itu udah orang-orang yang gue bisa obrolin soal ini. Dan Mhm. penting gitu karena itu dia yang shape fundamental kita as a group of friends dan juga as a person masing-masing. Atau enggak dia bilang, "Lala, bawa gitar dong, ini ketemu teman mama," gitu. Ternyata gue ke tempat yang ternyata adalah kantor, terus ternyata itu adalah I know that I'm also sensitive, jadi kayak I could sense if something is not right gitu. Ah. Dan kadang-kadang tapi kan kadang-kadang kayak jadi nanya, "Ini feeling doang apa Iya beneran iya ya?" iya. Mhm. Gitu kan. Tapi well, based on experience, women's intuition itu emang hal yang nggak bisa di-underestimate sih. Sebenarnya it's a tipuan aja, kayak it's a tipuan menurut aku kayak, yang penting kita nggak kehilangan dia deh, tapi once you actually feel insecure, lu udah kehilangan sebenarnya. Karena kalau ngerasa insecure terus kayak nggak di-deal with, first you not just lose the relationship with that person, tapi you lose the relationship with yourself. Ada cerita para puan. Tapi ada yang masih pengen dikejar lagi nggak, Lah? Ada mimpi yang mungkin masih ada di bucket list? You Ada wanna sih. try something, get If into I do wanna something? try something, I think I would kayaknya this time I think I'd like to try marriage. That's a good one. Ya ya. Kita lagi di dalam season yang sama lah ya, bahwa, Iya. dan mungkin kawan puan di luar juga ada yang season-nya sama kayak kita gitu. Di usia Mhm. tertentu, lalu kayaknya gue itu ingin terlibat dalam sebuah pernikahan deh, kan gitu ya. Iya iya. Tapi we're not there yet gitu. Mhm. Di luar itu kalau misalnya dalam masa nunggunya kita gitu ya, masa nunggu sampai di situ, ada hal-hal lain yang akhirnya lo kepikir, mumpung belum, mendingan gue kerjain A, B, C. Mumpung belum, gue mau capai A, B, C. Masih ada nggak lah? Mmm, kalau misal sejauh mungkin kayak beberapa tahun yang lalu sih gue berpikiran kayak begitu. Kayak gue masih mau ke sini sini sini, gue masih Gitu, pengen lihat heeh. ini, pengen gini gini. Mhm. Tapi kayak, sekarang-sekarang ini kayak ada jugalah di dalam diri gue yang kayak menyadari pengalaman yang udah gue alamin sejauh ini dalam hidup gue, dan yang belum mungkin adalah mencoba hal itu. Untuk semua hal yang udah pernah lo capai gitu ya, apakah itu mimpi yang akhirnya ditur dulu, kayak yang tadi mau kuliah hukum, atau kayak, mimpi dari lama untuk punya corporate life yang akhirnya sekarang bisa nikmatin gitu. Support system lo untuk setiap, eee, perjalanan, setiap milestone itu siapa, Lah? Your family of course, karena kan setahu gue kalian deket banget gitu ya. Iya iya iya. Tapi other than them, apakah ada inner circle lain? Mhm. Mhm mhm. Mmm, ya gue bisa bilang kayak, aside to my family, this last few years juga, gue juga have been quite selective with my inner circle. Oh, oke. I'm very lucky, this last few years gue punya circle of friends yang I fully trust dan yang kayak have been such a great influence for me juga, dan juga, a group of friends yang memang I can truly be myself gitu. Hmm. So menurut aku itu kayak suatu lingkungan yang ya, yang setiap orang atau in my case, gue butuhin banget gitu, yang free of judgments, you know, Ya. and, I have this couple of friends yang memang have been, very supportive dan, kita juga satu sama lain kayak menguatkan hal-hal yang bersifat fundamental banget dalam hidup gitu. So,
I stick to this gitu. Bukan berarti kayak gue jadi nggak temenan sama orang lain, kayak you have acquaintance, you have friends, Mhm. tapi you have core people. Yang tadi lo maksud dengan bahwa eee, ada sekelompok orang dekat lo gitu ya, sahabat, teman yang bisa menguatkan hal yang fundamental, hal yang mendasar buat lo, apa sih, La, hal fundamentalnya itu maksudnya? In my case karena gue, ya maksudnya gue orang yang spiritual juga, I ya iman sih, iman. Mmm, Mau ngomong iman kayaknya kayak I don't wanna say it in vain gitu, tapi kayak itu juga salah satu hal yang fundamental di antara gue sama partner-partner gue di Litea juga kita terapin gitu, we pray together, you know, terus that's juga nice. dengan teman deket gue juga saling mengasah iman gitu, Mhm, and kayak these are conversation that, mmm, nggak bisa, nggak bisa diomongin begitu aja. You can mhm, only, talk about this with like certain people gitu, dan kayak buat gue core people gue itu adalah orang-orang yang gue bisa obrolin soal ini. Dan mhm. penting gitu karena itu dia yang shape fundamental, kita as a group of friends dan juga as a person masing-masing. Um, Actually, one of my close friends is Tiwu. Mhm. Oh, yang He's here. kemarin barengan ini kan, Heeh. barengan isoman. Um, Iya, kita isoman bareng, kita kena Covid bareng-bareng. Sorry ya, Bu. Mmm, tapi kayak with her tuh kayak, pertama kali gue punya temen yang kita bener-bener ngasah iman kita bareng-bareng, gitu. And it was also her that motivated me to be more in depth with, my religion. Dan, for me that's very fundamental, very important to hold me as a person in everything that I do. It's also good for the mental health juga sih. Iya iya, benar benar. Kadang kita melihat bahwa kalau kita udah punya sahabat yang kita bahkan udah cukup aman buat cerita atau share yang tingkatnya, kepercayaan gitu ya, Mhm, I think that's a good sign bahwa emang akhirnya kita punya sahabat yang tepat nih. Karena mmm, sahabat itu kan kadang bisa berganti ya, iya, dan gak ada yang salah juga dengan mhm, kayak gitu. iya Mimpi iya, bisa berganti, sahabat juga mungkin kan bisa berganti seiring seiring journey-nya kita juga gitu kan. iya, mhm. Kalau sama Tiwu sendiri berarti udah lama, sahabatannya? Sebenarnya dengan teman-teman gue nih yang sekarang yang deket banget sama gue ada tiga orang, Mhm. kita sebenarnya memang baru deket bener-bener bareng-bareng tuh the last few years. Oh, oke. Dan sebenarnya juga, I mean I have my high school friends yang gue keep Mmm, in touch with, tapi kita juga udah punya hidup kita masing-masing gitu. ya. Tapi untuk, teman-teman deket gue ini kita juga bener-bener baru akrab itu baru-baru ini bisa dibilang gitu, dan lucu juga karena kan kayak nggak gampang juga ya dapet, temen cewek gitu di udah umur segini. Iya, betul. Ya, ya kan? Iya. Tapi, alhamdulillah everything kayaknya happen at the right time. Jadi apa yang lagi kita semua alamin bareng-bareng connected us to one another, um, dan di situ akhirnya kita maintain a friendship yang sehat juga gitu. We're there for each other, terus juga we support one another gitu, dan Mhm. support itu bukan berarti kayak bener-bener kayak terpaksa gitu, apapun dilakukan tuh yang penting it feels genuine, it feels kayak bener-bener it's there gitu, you can feel it, it's genuine gitu. Ini mungkin terdengar agak sedikit personal, tapi, banyak dari kita di perempuan itu mengalami hal kayak gini, kayak, tadi kan lo cerita bahwa waktu awal main sinetron yang encourage itu nyokap ya? Pertama, apakah memang nyokap itu dulu mimpi untuk, ada di Mhm, dunia hiburan gitu, La? mhm. Um, Atau hmm, dia memang maunya lo yang ada di dunia hiburan, or is it, nyokap yang dulu mungkin pernah kepingin? Karena itu biasanya ada tuh eee, mother daughter thing soal kayak gitu ya tuh ya 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 ya. amat Kayaknya sering.
kayaknya in my mom's case nggak gitu. Dia kayak ngelihat I have the talent, kayak gue keinginannya nih yang nggak mau. So dia coba trigger itu. Iya, dia coba trigger itu. Dia suka diem-diem kayak foto gue dikirim ke Gadis, Oh, tiba-tiba kayak diem-diem ya. iya, tiba-tiba gue kayak ngelihat majalah Gadis kayak, lah kok gue tiba-tiba ada di 75 unggulan. Gue kayak, how did this happen ini? Gimana gitu? Ternyata nyokap Karena nggak gue. pernah ngirim sendiri gitu kan katanya. Atau nggak dia bilang, Lola bawa gitar dong, ini ketemu teman mama gitu. Ternyata gue ke tempat yang ternyata adalah kantor, terus ternyata itu adalah production house. Ya udah gue udah bawa gitar kan, gue pikir kayak gue akan nyanyi depan temen nyokap gue aja, ternyata gue nyanyi itu casting, you know, kayak gue sering banget tuh masuk ke jebakan buatan nyokap gue tuh, iya gitu. Tapi and kayak it's just ya bisa dibilang it's a mother's ego mungkin ya, untuk kayak ngelihat these talent in their child, and kayak akhirnya udah merasa tahu bahwa oke, dia akan jadi you know, celebrity gitu or something. And I'm not saying that my mom's niat was wrong gitu. Pasti dia, ya seorang ibu pasti nggak pernah punya niat yang buruk kan terhadap anaknya gitu. Tapi like throughout the journey gitu, and throughout the challenges juga that I meet being in the entertainment business yang gue share ke dia, akhirnya di situ kita ketemu pengertian, ketemu common ground. Dan makanya di situ akhirnya dia kayak bilang kayak, if you want to try the corporate, ya try aja, nggak apa-apa. Gitu. Dia nggak bersikeras kayak, enggak harus tetap nyanyi gitu, enggak gitu. Dia yang kayak akhirnya sadar juga gitu, karena kan semakin gue dewasa dia semakin lihat kayak karakter gue semakin terbentuk, dan dia juga akhirnya melihat kayak adanya juga keinginan gue untuk nyoba sesuatu yang beda gitu, not really always in the entertainment kayak corporate life ini gitu. So akhirnya dia juga jadi salah satu orang yang very supportive, apalagi dia juga punya corporate life background dia sendiri, so dia akhirnya juga ngasih gue tips gitu. Tapi ya masih gitu, kalau misalnya kayak ada temen yang nonton kayak, aduh nyanyi dong to my friend, kayak masih tetap kayak gitu. Just mom being a mom. Lo udah di titik sekarang ini ya, lah. Tadi kan lo cerita lo udah belajar banyak hal, terus jadinya mengenal diri lo lebih dalam juga kan, kayak oh this is what I want, ini yang nggak cocok buat gue seperti ini, oh temen yang ternyata baik dan positif buat gue tuh yang seperti ini gitu ya. Sepertinya lo tuh kayak blessed dengan support system yang juga oke gitu, dari keluarga sangat suportif, dari teman sangat suportif. Tapi masih ada insecurities nggak, Sila? Masih ada nggak sih hal-hal yang membuat lo tuh kayak udah mau, enggak kok kamu nggak apa-apa, dari teman-teman ya, atau dari keluarga. Tapi tetap aja kayak, enggak, ini tetap, ini gue tetap merasa fragile karena A, B, C gitu. Masih ada nggak sih? Jujur masih kok, karena being the perfectionist that I am, kadang-kadang gue selalu kayak nanya, tapi kayak ya itu gue pilih orang yang gue tanya gitu, kayak I can annoy kayak my close friends, gue tanya terus kayak ini bener gak sih, tapi gue tahu karena gue akan tanya terus, ya mereka nggak akan marah karena mereka udah kenal jadi kayak menurut gue masih ada kok insecurities gue, tapi kayak gue share dengan orang-orang yang gue percaya gitu. Karena ya nggak usah mengenai hidup atau apa, kayak kalau mengenai cowok juga ya kan, gue tetap curhat gitu kayak karena gue ngerasa juga in life, walaupun gue udah mendapat pengalaman sebanyak ini pun, pasti ada sesuatu yang juga gue masih akan harus tetap belajar gitu. Dan kayak gue percaya orang itu masih suka gampang takabur gitu. Dan makanya kayak having my friends and my family itu mereka bisa jadi kayak bumper gue untuk gue tanya kayak if I feel confident about something gitu. So masih ada sih gitu. I think kalau misalnya udah nggak ada, well maksudnya it's good in a way, tapi kayaknya gue might not be that kind of person. Gue pasti akan selalu kayak recheck gitu. Tapi soal insecurities itu sendiri ya, biasanya itu tertriggernya dari mana lah? Kalau
di elonya sendiri? Apakah itu tertrigger dari komentar negatif mungkin dari lingkungan atau dari follower? Karena tadi kan lo sempat bilang bahwa lo ada di industri yang kadang harus jadi people pleaser tadi. Mungkin karena sifatnya entertainer ya. Jadi yang men-trigger insecurities lo itu apa? Sebenarnya kalau misalnya dari komen atau dari kayak netizen gitu, itu jujur aja kayak I don't itu nggak gitu ngaruh sih ke gue, to be honest. Oh malah kalau yang dari situ nggak terlalu ngaruh ya? Berarti dari orang Iya. dekat yang lebih ngaruh? Iya, justru kalau misalnya dari orang-orang yang yang gue juga tahu mereka gitu, so kadang-kadang gue mengconsider apa yang mereka pikirkan. Tapi kalau di urusan relationship, ada hal-hal yang lo merasa insecure kah? Do you still have that? It depends on the partner. Oh, I see. Yeah. I know that gue bukan tipe yang kayak jealous or possessive. Itu for sure I know that I'm not that kind of person. Tapi kayak I know that I'm also sensitive. Jadi kayak I could sense if something is not right. Gitu. Dan kadang-kadang, tapi kan kadang-kadang kayak jadi nanya ini feeling doang apa beneran ya? Iya. Kan? Tapi well, based on experience, women's intuition itu emang hal yang nggak bisa di underestimate sih. Iya. And that can create insecurities karena kayak you have these intuitions tapi kayak you also love this person and kayak you wanna trust tapi kayak something tuh nggak duduk gitu. Dan menurut gue itu yang nge-trigger insecurities actually. Gitu. Dan itu udah indikator okay, this relationship ada yang salah. Ya. Tapi of course kayak I learned about this throughout time lah ya. Setelah beberapa relationship, menurut gue cewek pasti ada insecurities tapi kayak tergantung partnernya juga gitu. When it's triggered, berarti there's something wrong. Gimana caranya lo ngontrol sih rasa insecure itu? Kadang kan kalau build up itu jadi bikin stres ya. Karena kayak parnoan gitu kan. Iya, harus diomongin sih. Harus diomongin kayak memang sih kadang-kadang kayak takutnya kesannya kita jadi kayak berlebihan atau norak, tapi kayak ya udah first things first, like when you're feeling insecure, you have to accept the fact that you're feeling insecure. Gitu. That's already something brave to do soalnya. Okay, I feel insecure. And I want to talk about it. Dan kalau misalnya dia pasangan yang tepat, ketika diobrolin, and you are coming out, honest and trying to be open, niatnya baik, dan pasangannya nggak bisa bukan accommodate tapi nggak bisa level with you, ya berarti ada yang salah. Gitu. Karena lo niatnya baik to share your insecurities dan to wanna talk about it karena niatnya adalah untuk have it disappear kan gitu. Tapi kan ada second level of insecurities ya jadinya kalau relationship. Maksudnya kita punya ketakutan juga bahwa ketika kita omongin bisa kehilangan orangnya, kita bisa kehilangan hubungannya. Kadang itu kayak jadi kayak ada levelnya lagi nih gitu. Iya. Yeah, and that's really tricky. That's really tricky memang. Tapi nah ini juga kayak kenapa in my case buat gue tuh iman tuh sangat membantu gue di sini. Ya, karena at the end of the day ketika gue terus asah iman gue dan gue bisa ketemu dengan perasaan ikhlas, dengan perasaan sabar, itu membantu banget gue untuk deal with a situation like that. Maksudnya ketika gue udah harus talk to this person about my insecurities, gue udah sabar pertama kalau dia nggak bisa nerima. Gue udah ikhlas kalau gue harus kehilangan dia. I think the first thing when you feel insecurities within yourself or when you feel insecure, benar-benar you need to look inside yourself juga sih. Seek inside yourself melalui iman atau melalui support system
orang-orang yang mendukung lo gitu untuk meyakinkan lagi siapa diri lo gitu. And it's never wrong to be you. It's never wrong to feel what you want to feel. So itu bekal itu bisa menjadi nantinya pas waktu dikomunikasikan dengan pasangannya, dan di situ kayak lebih clear lah mindnya untuk melihat reaksi dari pasangannya gitu. I think based on my experience itu yang gue lakukan. Karena at the end of the day juga kayak untuk ngejalanin hubungan tapi ngerasa insecure, itu kayak you'll never be happy. Yeah. And like sebenarnya it's a tipuan aja, kayak it's a tipuan menurut aku, kayak yang penting kita nggak kehilangan dia deh, tapi once you actually feel insecure, lu udah kehilangan sebenarnya. Karena kalau ngerasa insecure terus kayak nggak di deal with, first you not just lose the relationship with that person, tapi you lose the relationship with yourself. Yeah, that's a good point.